Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajis Lokodei dengan NPM 22 12 01 10 70. Di sini saya telah mengerjakan tugas mandiri, yaitu pembuatan makalah dengan pokok ataupun bahasan mengenai tata cara penanganan praktik monopoli dan juga persaingan usaha tidak sehat serta upaya hukumnya. Seperti itu. Nah, dalam kesempatan kali ini saya mengajarkan video ataupun presentasi dari makalah yang telah saya tuliskan seperti itu untuk memenuhi tugas akhir semester ataupun ujian akhir semester. Dalam hal ini, saya akan membahas mengenai tata cara penanganan praktik monopoli dan juga persaingan usaha tidak sehat, serta upaya hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, UU Cipta Kerja dan juga PKPPU Nomor 2 Tahun 2023, dengan studi kasus berdasarkan putusan KPPU nomor 6 garing KPPU garing M garing 2024 mengenai keterlambatan notifikasi pengambil alihan saham. Seperti itu. Materi ini menjadi materi yang sangat penting menurut saya karena memang hukum persaingan usaha memegang peranan penting dalam sentral ekonomi di Indonesia ataupun di nasional, yang dimana persaingan usaha ini bisa menciptakan bisnis yang sehat, adil, dan juga berkelanjutan bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia. Pertama, sebelum kita masuk pada pokok inti pembahasan, kita harus mengetahui dulu mengenai latar belakang mengapa saya mengambil studi kasus terhadap putusan perkara yang saya sebutkan tadi, yaitu perkara nomor 6 garing KPPU strip M garing 2024, dan juga alasan mengapa saya menulis makalah ini seperti itu. Perlu kita pahami teman-teman, persaingan usaha adalah elemen utama dalam sistem ekonomi pasar nasional seperti itu. Karena persaingan usaha itu sama dengan kompetisi ataupun mendorong inovasi, efisiensi, dan juga memberikan banyak pilihan bagi konsumen dalam menentukan pilihannya seperti itu. Namun dalam praktiknya tidak jarang kita temui beberapa pelanggar yang tidak menaati persaingan usaha secara sehat seperti itu, yaitu dengan anti persaingan. Salah satu pelanggarannya itu monopoli pasar, persengkongkolan, kartel, habis itu penyalahgunaan kekuasaan ataupun posisi dominan. Untuk mencegah hal tersebut, Indonesia ataupun pemerintah membentuk regulasi melalui Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktik monopoli dan juga persaingan usaha tidak sehat seperti itu. Dan juga menciptakan sebuah komisi pengawas persaingan usaha atau yang sering kita sebut dengan KPPU sebagai lembaga yang mengawasi jalannya persaingan seperti itu. Perkembangan terbaru melalui UU Cipta Kerja memperbarui beberapa mekanisme upaya hukum dan juga memperkuat kewenangan KPPU melalui revisi denda dan juga pengalihan keberatan seperti itu. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas di sini ataupun yang akan saya paparkan di sini mengenai inti pembahasan, yaitu tata cara penanganan perkara menurut PKPPU nomor 2 tahun 2023. Prosesnya diawali dengan penyampaian laporan, baik laporan ini berdasarkan laporan dari masyarakat ataupun intensif ataupun dari KPPU itu sendiri. Laporan ini diverifikasi melalui tahap penyelidikan awal untuk melihat apakah terdapat indikasi pelanggaran. Jika cukup bukti awal, perkara akan naik kepada pemeriksaan pendahuluan yang berlangsung selama 30 hari kerja. Pada tahap ini, majelis komisi memutuskan apakah perkara ini dihentikan atau akan dilanjutkan ke tahap berikutnya ataupun tahap pemeriksaan lanjutan. Jika dilanjutkan, pemeriksaan lanjutan dilakukan selama 60 hari kerja dan dapat diperpanjang lagi seperti itu. Jika majelis pemeriksa di sini setelah masuk kepada perpanjangan itu tadi ataupun perkara ini dilanjutkan, majelis akan memeriksa saksi, ahli, dan juga dokumen hingga
alat bukti elektronik. Setelah itu, majelis akan bermusyawarah untuk menentukan dan juga menjatuhkan putusan berupa sanksi administratif seperti denda ataupun perintah perbaikan perilaku. Seperti itu. Nah, untuk memberikan gambaran nyata, di sini saya akan menggunakan perkara KPPU dengan nomor putusan 06 garing KPPU strip M garing 2024 mengenai keterlambatan notifikasi pengambil alihan saham PT Sumber Baru Hydropower oleh PT Tamaris Hydro. Dalam kasus ini, pengambil alihan saham secara hukum itu dilakukan pada tanggal 27 April tahun 2021 dan juga berdasarkan peraturan di Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 bahwasanya notifikasi penyampaian pengambil alihan saham itu seharusnya paling lambat diberitahukan pada tanggal 27 Juli tahun 2021 seperti itu. Namun terlapor pada saat ini baru menyampaikan pemberitahuan pada tanggal 25 Februari tahun 2022 sehingga terjadinya keterlambatan 149 hari kerja. Dan juga di sini atas inisiatif KPPU tadi menyatakan bahwa unsur pelanggaran ini didasarkan pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Junto PP 57 tahun 2010 telah terpenuhi, termaksud nilai aset yang melebihi ambang batas. Dengan dalil terlapor mengenai hubungan afiliasi juga ditolak karena KPPU menilai tetap terjadi perubahan pengalihan yang mempengaruhi struktur pasar. Akhirnya KPPU tetap menjatuhkan sanksi denda administratif kepada terlapor. Dapat kita lihat di kasus posisi yang telah saya berikan tadi bahwasanya dalam perkara ini pelaporan awal itu dilakukan atas inisiatif KPPU dalam penanganan persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia, yang dimana terjadi sebuah keterlambatan notifikasi yang memang seharusnya dilakukan pada paling lambat pada tanggal 27 Juli 2021, tapi pada nyatanya di lapangan itu baru dilakukan 149 hari, pada tepatnya pada tanggal 25 Februari tahun 2022 baru dilaporkan. Jadi pengalihan saham dari PT Sumber Baru Hydropower oleh PT Tamaris ini telah melanggar pasal pelanggaran pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang persaingan usaha tidak sehat dan juga dijunto pada PP nomor 57 tahun 2010 dan itu terpenuhi oleh majelis komisi, yang mana akhirnya majelis komisi menjatuhkan denda administratif kepada sang pelapor. Kemudian kita akan membahas mengenai bagaimana upaya hukum setelah putusan KPPU dilakukan. Pasca berlakunya UU KPU Cipta Kerja, terjadi perubahan besar teman-teman. Jika sebelumnya keberatan diajukan ke pengadilan negeri, kini keberatan itu diajukan kepada pengadilan niaga dalam waktu 14 hari setelah putusan diterima. Pengadilan niaga memeriksa keberatan dengan asas cepat dan sederhana sesuai dengan Perma nomor 3 tahun 2021. Jika pihak tidak puas terhadap putusan keberatan, mereka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Salah satu perubahan penting dalam penghapusan batas waktu penyelesaian tingkat pengadilan dan juga penghapusan batas maksimal denda di Undang-Undang Cipta Kerja ini memungkinkan KPPU menjatuhkan sanksi yang lebih proporsional ataupun lebih paten, teman-teman. Lebih paten yaitu dengan memberikan efek jera yang lebih kepada sang pelaku persaingan usaha yang tidak sehat ataupun monopoli. Sebagai penutup,
perubahan hukum acara persaingan usaha melalui UU Cipta Kerja dan juga PKPPU nomor 2 tahun 2023 telah memperkuat mekanisme penanganan hukum di Indonesia, yang dimana proses penanganan perkara di KPPU ini lebih modern, terstruktur, dan juga sesuai dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum ekonomi di Indonesia. Bisa kita lihat dalam studi kasus putusan nomor 6 tahun 2024 tadi menunjukkan bagaimana kewajiban notifikasi merger itu memang harus dilakukan dengan inisiatif dari KPPU. Akhirnya dugaan pelanggaran itu bisa diperiksa hingga akhirnya putus di putusan KPPU, dan juga pelaku mendapatkan ganjaran ataupun sanksi administratif yang sesuai dengan peraturan yang diatur di UU Persaingan Usaha seperti itu. Sekaligus meningkatkan kepastian hukum tentunya teman-teman dan kepatuhan. Dan pada akhirnya semua ini bertujuan menciptakan persaingan usaha yang sehat, adil, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang progresif tentunya di Indonesia secara nasional seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Banyak ataupun lebih kurangnya penyampaian yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.